Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 6? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari suaranya Ibu mendengarkan di kelas 6 aura-aura semangatnya. Bagus. Mudah-mudahan semangatnya anak-anak Ibu dalam menuntut ilmu memberikan hasil yang baik untuk masa depannya anak-anak Ibu semua. Karena orang yang semangat hasilnya akan memuaskan. Karena hasil tidak mengkhianati usaha. Kalau usahanya semangat, insya Allah hasilnya pun bagus. Oke? Sebelum kita belajar, mari kita perhatikan dulu kondisi kelas kita. Apakah sudah bebas dari sampah sekitarnya? Pakaiannya sudah rapikah? Karena kenyamanan kelas kita mempengaruhi dalam nanti suasana belajar kita. Nah, oke. Untuk mengawali, mari kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Sabta, silakan siapkan Sabta. Selamat pagi. Oke, mudah-mudahan dengan bacakan doa tadi, bacakan ayat, pelajaran kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Lutfi sama Panji ada kabarnya? Tidak. Mudah-mudahan teman kita yang berdua itu kalau mereka sakit tidak hadir ke sekolah, kita doakan sama Allah untuk disembuhkan. Kalau mereka malas, kita doakan juga kepada Allah, mudah-mudahan digerakkan hatinya untuk hilang rasa malas tersebut ya. Semuanya nyanyi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan rahmat, gotong royong sendiri, kreatif dan bernalar kritis. Dengan nyanyi profil pelajar Pancasila, Ibu harapkan anak-anak Ibu memiliki karakter yang diharapkan oleh Pancasila kita. Ada berapa dimensi tadi? Ada 6 ya. Mudah-mudahan tertanam pada diri anak-anak Ibu semuanya hendaknya. Oke? Baiklah. Agar lancar, aman, rukun proses pembelajaran kita bikin kesepakatan dulu. Setuju? Silakan Ibu baca di depan, ada 4 kesepakatan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh berkomentar, kalau ada yang mau dikurangi juga boleh berkomentar. Sudah pas? Sudah pas? Bisa kita sepakati? Bisa? Terima kasih. Oke. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik memahami akhlak terhadap teman. Materinya yaitu materi hidup damai dan saling memaafkan. Di akhir pembelajaran nanti kamu diharapkan bisa menyebutkan makna maaf dan memaafkan, menjelaskan pentingnya maaf dan memaafkan, serta mengungkapkan hikmah dari maaf dan memaafkan. Sebelum kita masuk materi, Bu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Muti. Tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apa itu arti Asmaul Husna? Siapa yang bisa jawab? Arti Asmaul Husna? Rizky. Nama-nama Allah yang baik. Bagus. Ada berapa Asmaul Husna itu?
Ya, Tiara. 4. Oh, yang kita pelajari kelas 6. Oh ya, bagus. Semua asmolnya ada berapa? Kevin? 99. Bagus, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sebelum masuk materi memaafkan, Ibu mau tanya dulu sama anak Ibu. Ini ada pertanyaan di depan. Pertanyaan pertama, apakah pernah bertengkar dengan teman? Pernah. Siapa yang tidak pernah bertengkar di sini? Oh, pernah semuanya. Iya, nggak apa-apa ya, nama juga manusia. Seperti sendok dengan piring, pasti ada bertemu, berbunyi dia ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau anak Ibu pernah bertengkar, apa yang sudah anak Ibu lakukan? Hah? Ada yang minta maaf, ada yang memaafkan. Yang minta maaf berarti dia siapa itu? Oh, pelaku. Yang memaafkan siapa itu? Korban. Akan pelajari hari ini yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Kita nonton dulu ya, mau nonton? Ya, kita nonton dulu nih. Itu apa sih itu? Aduh, Kio, masa nggak tahu sih? Maaf Riko, soalnya belum ada dalam database aku. Sudah selesai kan? Sudah dilihat videonya? Sudah. Nah, silakan anak Ibu tulis apa pelajaran yang anak Ibu bisa ambil dari video tersebut. Kan? Mulai dari Tiara. Ya, boleh. Muti? Memaafkan lebih baik daripada meminta maaf. Memaafkan terdapat di surat An-Nur ayat 22. Oh, bagus, siap. Novira? Kita harus saling maaf dan memaafkan. Ya, bagus. Silakan Rizky. Saling menolong sama makhluk. Oh, saling menolong sama makhluk. Bagus. Sila? Tidak boleh kasar kepada teman. Tidak boleh kasar kepada teman juga. Boleh. Kevin? Saling memaafkan sama teman. Nih, nunjuk semuanya berarti sudah ada dalam bukunya menuliskan apa pelajaran bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi video tersebut menggambarkan bahwa memaafkan lebih baik dari meminta maaf. Ya. Nah, sekarang nih Ibu bagi kelompok dulu. Kita ada kerja kelompok ya. Kita ada kerja kelompok. Silahkan anak Ibu duduk kelompok sesuai nama yang sudah ada di depan. Ini sesuai hasil asesmen diagnostik kita awal nih. Ibu kelompokkan nama kamu sesuai hasil diagnostik awal kita dulu semester. Awal semester. Silakan. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sebelah kiri Ibu. Kelompok 4 di sebelah kanan Ibu. Silakan. Ya, kelompok 1 takbir. Mantap, semangat. Kelompok 2 takbir. Wah, keren. Kelompok 3 takbir. Wah, bagus. Kelompok 4 takbir. Oke, semangat ya. Walaupun bertiga dia kelompok cuman semangatnya seperti 10 orang. Mantap. Pertahankan sampai akhir. Nah, kamu sudah duduk berkelompok. Aturan diskusi kita dari awal sampai akhir. Nanti akan ada bagi yang bisa menjawab, bisa menyelesaikan tugas dengan baik, akan ada penilaian dan Ibu nilai dengan gambar jempol. Kumpulkanlah jempol, gambar jempolnya dengan sebanyak-banyaknya, dengan aktif dalam diskusi, tertib, kompak. Nih, tugas kelompok pertama yaitu menyusun puzzle. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, siap ya? Dalam hitungan 3 baru boleh buka. 1, 2, 3. Silakan bekerja. Oke, kelompok 2 silahkan. Ya, dah diskusikan. Nah, oke. Ini kelompok 1.
Masih ada yang mau ditulis ya boleh? Sebanyak-banyaknya boleh ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 4 sudah? Sudah selesai? Nah, Ibu Halit sudah selesai ya semuanya. Semua kita takbir. Nah, semangatnya. Oke. Nih, udah didiskusikan. Siapa yang mau nyampaikan hasil diskusinya teman? Ya, kelompok 1 bagus. Menyenangkan karena sudah meminta maaf. Ya. Meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Iya. Tenang karena sudah meminta maaf. Hati menjadi tenang, persaudaraan pun terjaga. Bagus. Tap. Kelompok 2. Tenang dan tidak ada perselisihan lagi. Hati terasa damai dan tenang karena bertemu teman lama kembali, tidak ada kesalahpahaman. Bagus, mantap juga kelompok 2. Kelompok 3, ayo. Tenang, gembira, bahagia, hidup menjadi damai dan rukun. Hati menjadi tenang, hidup menjadi tenang dan tentram. Hati menjadi tenang, menyesal telah berbuat salah. Bagus, mantap juga. Ini terakhir kelompok 4, ayo keluarkan suaranya. Karena sudah bersalah. Karena menyesal karena sudah bersalah. Tuh, itu saja. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus ya. Yang anak ibu buat diskusikan mantap. Tersampaikan apa yang dimaksud dari gambar dan terjawab apa yang ditanya dengan pertanyaan. Bagus, ibu nilai. Kelompok 1 tadi kena lebih dulu mendapatkan 3 jempol dari ibu, dan untuk jawaban dapat jempol 2. Ini 5. Kelompok 3 juga karena nomor 2 tadi ya, dapat jempol 2. Jawabannya juga dapat jempol 2. Kelompok 3 karena nomor 2 juga dapat jempol 2. Untuk jawaban juga 2. Kelompok 4 dapat 1 jempol. Kalau kecil, oh bagus. Jujur ya, mantap. Untuk jawaban juga dapat 1. Oke. Lagi tepuk tangannya. Maaf itu adalah dalam Al-Quran berasal dari kata al-afwu yang artinya menghapuskan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyesalan, menghilangkan atau ungkapan penyesalan. Jadi kalau kita berbuat salah, kita minta maaf, berarti kita adalah berusaha menghapuskan kesalahan kita dengan cara meminta maaf. Lihat ya, bagaimana seharusnya minta maafnya, ada video. Tolong anak ibu perhatikan. Silakan diskusikan apa isi dari video tadi. Wah, ada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa gunanya minta maaf jika tidak tulus dan ikhlas karena Allah? Oh iya, bagus. Kelompok 2. Level sampian. Ampu suwo, ampu tidak, duo ampu, sampiang. Oke, sampiang untuk kita bersama. Tadi kelompok 1, kelompok 3 pertama, kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 4 sudah memaknai bahwa apa isi videonya, apa gunanya kita minta maaf jika tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau memaafkan ini siapa tadi? Korban. Memaafkan itu berarti dia menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati. Ketika orang berbuat salah, dia tidak dendam.
dia maafkan, dia sapa lagi, berteman lagi sama orang tersebut, berarti dia memaafkan. Intinya itu ya, kalau orang yang memaafkan itu adalah tidak disebut-sebut lagi kesalahannya. Anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana yang minta maaf dan memaafkan? Mengapa kita harus maaf dan memaafkan? Nah, ini sekarang kita diskusikan apa-apa saja adab minta maaf dan adab memaafkan ya. Ya, kelompok 3 sudah selesai ya. Apakah isinya betul atau salah? Nanti kita periksa. Bagus. Kelompok 1 habis, kelompok 2 juga udah habis. Kelompok 4 masih ada 2 ya. Ayo. Kelompok 4 silahkan. Ya, itu dulu. Ya, oke. Ya, oke. Takbir. Sudah selesai. Kita periksa. Jadi tadi diminta adalah syarat minta maaf dan memaafkan. Kita lihat dulu dari kelompok 1. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, mencari alasan, menyesali kesalahannya, bertekad untuk tidak mengulang lagi, merendahkan hati di hadapan orang yang dianiaya, mengakui kesalahan. Boleh? Tidak minta denda, ikhlaskan Allah, melepaskan hak balas, menghapus rasa sakit hati dan menghilangkan amarah. Bagus, ini kelompok 1 betul semuanya. Bagus. Tepuk sampai untuk kelompok 1. Aku dua, aku tidak, aku tampil. Dapat bintang 3. Bintang apa jempol 3 kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4 2. Silakan. Sudah berdiskusi apa poin-poin untuk syarat-syarat minta maaf dan memaafkan. Bagus hasil diskusinya. Ada 3 kelompok yang betul semua. Kelompok 4 sudah berusaha, sudah bagus juga, walaupun ada kesalahannya 2 tersalib ya. Ibu bahas, kalau kita minta maaf berarti kita yang melakukan kesalahan. Ini adabnya. Orang yang benar-benar minta maaf ini syaratnya. Kalau tidak ada syarat ini, kamu tidak dikatakan sebagai orang yang minta maaf. Nah, kita simpulkan ya pelajaran kita hari ini bahwa kita bisa hidup damai dengan cara saling memaafkan. Kalau kita di hati kita sadar dengan kesalahan, kita coba minta maaf, akan terjadi kembali silaturahmi. Kalau kita sebagai korban tidak menunggu orang dulu minta maaf, kita langsung memaafkan, hidup juga akan damai, tenang. Ya kan? Tidak ada lagi kesumat, beban hilang. Maka ayo kita tanamkan dalam hati kita sifat maaf dan memaafkan.
Bisa anak-anak ibu? Bisa. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa. Kita di sini khususnya kelas 6, kita saling rukun, saling damai, saling kerjasama, jangan ada dendam antara kita. Kalau ada dendam, cepat ungkapkan, saling maaf, maaf. Oke. Dan anak ibu, sekarang kita evaluasi pembelajaran kita hari ini tentang bab maaf dan memaafkan. Tadi kita sudah membahasnya, diskusi, dan ada tugas kelompok. Ibu rasa semuanya sudah paham. Kita lihat dengan hasil evaluasi nantinya. Silahkan gabung ke Quizizz dengan kode 639883. Nih, peringkatnya lihat ya. Hasilnya yang pertama Muti, yang kedua Tiara, yang ketiga Sabta. Tepuk tangan untuk teman kita yang bisa. Oke. Ini nampak hasilnya di sini. Muti betulnya 13. Betul semuanya bagi Muti. Ya, Tiara 12, Sabta 12 sama, tapi cepat dalam menjawabnya lagi ya, yang siapa yang duluan itu yang meninggikan nilainya. Tuh Tasya nomor 4, 5 Wilza, 6 Sila, 7 Novira, 8 Rahmat, 9 Rizky, 10 Rafa, 11 Kevin, 12 Afdal, 13 Hendra, 14 Khairan. Khairan nih betulnya cuma 13. Betulnya cuma 3 dari 13 soal, betulnya cuma 3. Nah, nampak hasil evaluasinya sekali langsung, nampak sama anak ibu. Jadikan hasil ini motivasi bagi kamu untuk kedepannya. Ya Khairan, Khairan yang paling bawah sekarang, tingkatkan lagi belajar di rumah, ya. Nah, silahkan matikan Chromebook-nya. Anak ibu, kita sudah tadi belajar materi diskusi, serta melakukan turnamen juga kompetisi kelompok. Nah, ibu mau tahu bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apa yang perlu kita pertahankan? Apa yang perlu kita tingkatkan ke depannya? Ibu mau tahu juga bagaimana perasaan anak ibu? Adakah hal baru yang anak ibu dapatkan selama pembelajaran tadi? Silakan tuliskan pada lembaran refleksi yang ibu sediakan ini. Sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang mau bacakan hasil refleksinya? Ya, Muti, silakan Muti. Bisa ke depan? Bisa ke depan? Oke. Hari ini aku merasa senang dan gembira. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah menjawab kuis. Hal baru yang aku pelajari hari ini, bisa belajar menggunakan Chromebook. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal menerapkan perilaku maaf dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih aktif lagi dalam belajar. Bagus, makasih ya Muti. Oke, makasih. Silakan yang lain kumpulkan, boleh ibu baca nanti ya. Dan kumpulkan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa menerapkan sikap maaf dan memaafkan. Untuk tugas minggu depan, anak-anak ibu silakan isi latihan halaman 76 di buku latihannya. Kerjakan di rumah dengan bagus. Jangan sampai di sekolah ya, dibikin ya. Di rumah halaman 7. Di mana bikinnya? Di rumah. Ya, di buku apa? Latihan. Bisa? Bisa. Untuk temanya tadi tahu ya? Ya, oke. Baiklah anak-anak ibu.
Untuk hari ini pelajaran kita cukupkan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.